Hey, Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Tamagon ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk berpikir positif untuk setiap harinya ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mumpung One Piece chapter 1044 di minggu ini libur alias tidak rilis. Kali ini, Tamagon akan mencoba memprediksikan bagaimanakah isi selanjutnya mengenai chapter kedepannya, yaitu di lanjutan chapter 1044 yang akan dirilis untuk minggu depan. Ada banyak sekali hal yang Tamagon pikirkan mengenai lanjutan chapter kedepannya. Dan kali ini, Tamagon akan mencurahkan langsung pemikiran liar Tamagon mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah nasib selanjutnya daripada aliansi setelah Luffy mengalami kekalahan yang sangat amat telak di Onigashima untuk ketiga kalinya? Tentunya Kaido sudah menebar keputusasaan besar kepada para aliansi ini dan akan mengancam kemenangan yang selama ini mereka mimpikan selama 20 tahun lamanya. Oke, namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sepertinya untuk isi dari chapter 1044 kita kali ini akan meneruskan bagaimana isi lanjutan di akhir chapter 1043 kemarin. Kita mengetahui bersama bahwa kemarin terakhir terlihat Zuniza yang mengatakan bahwa Joy Boy sudah terlahir kembali. Dan ada panel yang dimana terlihat Luffy yang seperti meleleh tersenyum lebar seakan-akan bangkit kembali. Cerita kali ini akan dimulai dengan menampilkan adegan Kaido yang terus menebar teror besar-besaran kepada pasukan aliansi samurai, terutama untuk memberikan efek keputusasaan terhadap para aliansi bahwa ujung tombak mereka sudah berhasil dikalahkan, yaitu Luffy si topi jerami sudah mati. Kali ini tentunya Kaido kembali menargetkan orang-orang yang berpotensi untuk mengganggu tujuannya, yaitu menjadikan ibu kota bunga sebagai surganya bajak laut. Kaido hampir sudah mengalahkan semua orang, termasuk orang-orang kuat yang masih bisa bertahan hingga detik ini, seperti layaknya Marco. Marco pun tidak luput dari amukan dari Kaido pasca dia berusaha untuk menahan Kaido tidak melukai Nami. Nah, di sisi lain ada juga beberapa anggota aliansi samurai yang lainnya, dan juga semua dari anggota Nine Reds Kabar sudah terlihat cemas dan pasrah mendengar kabar bahwa Luffy sudah mati di tangan Kaido. Namun salah satu dari Akazaya Nine, yaitu Kinemon, menyemangati para samurai yang lainnya untuk tetap percaya diri dan membuktikan bahwa memang 20 tahun ke depan akan ada perubahan pada Wano Kuni ini. Kata-kata dari Kozuki Oden dan Kozuki Toki masih dipegang oleh Kinemon untuk menyemangati para aliansi samurai agar tidak pasrah menghadapi kenyataan bahwa Luffy sudah benar-benar mati. Kemudian ada juga beberapa aliansi dari Luffy, yaitu Kid dan juga Law, yang semakin kewalahan melawan antek-antek dari Kaido yang menyerbu mereka karena sisa-sisa tenaga dari mereka sudah habis. Mereka mengejek topi jerami karena sangat payah dalam melakukan pertarungan. Walaupun itu memang Luffy melawan Kaido 1 lawan 1 kenyataannya. Kaido pun tersenyum dan mengatakan perang sudah mutlak menjadi kemenangan milik dari pihak bajak laut binatang buas. Setelah itu, kita beralih lagi ke puncak atas Onigashima dari sisa-sisa pertempuran Kaido melawan Luffy di atas sana. Kita pun bisa melihat bahwa CP0 sudah dibuat hancur di atas atap. Sudah tidak ada keraguan lagi bahwa bos CP0 ini sudah terkena pukulan yang sangat telak oleh Kanabo yang diselimuti haus Sukohaki dari Kaido kemarin. Seperti yang terlihat di chapter kemarin, bahwa anggota dari CP0 yang lainnya sudah memberi penghormatan terakhirnya dengan cara memegang topi mereka dengan satu tangan. Seperti juga hal yang dilakukan oleh bos dari mereka di hadapan Kaido. Nah, sepertinya ini merupakan memang ciri khas suatu penghormatan bagi seseorang yang sudah sukses untuk menjalankan tugasnya, yang dimana bos dari CP0 ini sudah berhasil untuk membantu Kaido membereskan Monkey D. Luffy karena memang dia diperintah oleh atasannya, yaitu Gorosei. Bos dari CP0 ini pun terlihat sudah tidak berdaya di atas puncak Onigashima. Kemudian anggota CP0 yang lainnya melakukan pergerakan kembali untuk melakukan tugas lain mereka, yaitu menangkap Nico Robin. Dia pun bergegas mengambil alih tugas lanjutan dari Gorosei untuk langsung membawa Nico Robin ini ke Marijoa. Nah, sebelum dia melakukan pergerakan, tiba-tiba saja dia pun melihat sesuatu yang janggal di atap kastil Onigashima. Dia melihat sekelebat bayangan yang turun dari atap Onigashima. Bayangan itu bergerak menuju ke posisi di mana Kaido berada sekarang. Nah, di sana pun Kaido tampak aneh melihat siapa sosok bayangan ini sebenarnya, dan dia pun bertanya-tanya. Kaido berkata, "Siapa kau tiba-tiba datang di hadapanku? Seakan kau ingin dilenyapkan juga seperti yang lainnya." Kaido kembali bertanya. Dia merasakan adanya energi yang sama seperti pada pertarungan sebelumnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sosok yang ada di depannya itu adalah sesuatu yang akan mengagetkannya, dan juga yang selama ini dia cari-cari. Dan tiba-tiba di sekeliling dari area tempat Kaido berada, itu tiba-tiba meleleh yang menyebabkan struktur pijakan di area tersebut menjadi sangat lembek. Bayangan itu pun mulai menabuh genderangnya. Ombak terlihat tercipta oleh musik genderang yang
dialunkan. Tiba-tiba, api yang ada di Onigashima perlahan meredup. Semua orang, bahkan orang-orang di ibu kota bunga, mendengar genderang pembebasan dengan sangat amat jelas. Anggota dari CP0 memberitahu Gorosei bahwa ada makhluk aneh di depan Kaido berada sekarang. Agen dari CP0 ini mengatakan bahwa dia terlihat seperti lelehan cairan aneh yang belum jelas bentuknya. Nah, panel pun beralih ke Maria Joa yang dimana posisi dari Gorosei berada. Gorosei pun terkejut. Mereka mengatakan, dia telah tanda petik terbangun kembali. Legenda yang selama ini kita takutkan sudah muncul dan bersiap mengancam keberadaan kita semua. Sang legenda, Joy Boy telah lahir. Kembali ke panggung utama, Kaido terlihat tidak tahan mendengar suara drum yang terdengar sangat amat mengganggu dia, dan dia pun menyuruh bayangan yang berada di depannya untuk tutup mulut. Kita pun akhirnya bisa melihat bayangan itu. Bayangan itu adalah Luffy yang dimana rambutnya terbakar. Sekujur tubuhnya penuh dengan lelehan cairan aneh. Dia pun terlihat menari dan tampak tersenyum di depan Kaido. Kaido mencoba untuk menyerangnya, tetapi bayangan ini mengeluarkan semacam tongkat yang memanjang dan menghalangi kanabut dari Kaido yang diselimuti dengan Hauzuko Haki. Serangan mereka pun seperti ketika Roger dan Shirohige bentrok. Senjata mereka tidak bersentuhan. Percikan api hitam lagi-lagi terlihat membelah langit dari Wano Kuni. Beralih lagi ke panel yang akan memperlihatkan bagaimana Zuniza yang lagi-lagi berbicara dengan Momonosuke. Kali ini pun Zuniza mengungkapkan hal yang sebenarnya, bagaimana Joy Boy ini bisa terlahir kembali. Dia berkata seperti itu karena dia mendengar gendang pembebasan yang selama ini sudah lama dia tidak dengar. Menurutnya tidak akan lama lagi akan ada orang yang menjadi penerus tekad yang selama ini Joy Boy ini impikan. Ada indikasi besar juga bahwa seseorang dengan jiwa dari Joy Boy yang terlahir kembali ini akan memberikan dampak yang sangat amat besar terhadap dunia ke depannya. Di sisi lain terlihat Yamato dan juga Momonosuke fokus berusaha kuat untuk menghentikan kastil Onigashima. Momonosuke sudah tampak terlihat percaya diri dan yakin bahwa akan memang benar 20 tahun ke depan keajaiban muncul untuk ada harapan bahwa perbatasan dari Wano Kuni ini akan segera untuk dibuka. Terlihat sedikit bayangan dari Oden dan juga Toki dalam bayang-bayang pikiran Momonosuke yang memberikannya semangat kepada dirinya untuk meneruskan tekad yang mereka berdua impikan selama ini. Kita pun sampai di panel terakhir yang akan memperlihatkan bagaimana flashback dari sang legenda Joy Boy ini dimulai. Bagaimana dia awalnya lahir di dunia dan melakukan hal yang gila di 800 tahun yang lalu. Kita pun bisa melihat bagaimana wujud dari Sun God Nika alias Joy Boy ini sebenarnya. Nah, bagaimana untuk prediksi Tamagon di chapter 1044 ini? Adakah prediksi gila yang selama ini kalian pikirkan? Curahkan isi pikiran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.